Shalom saudara, kita lanjutkan lagi pemuridan kita level 2, pelajaran 1. Sekarang YouTube bagian yang ke-7. Masih di bagian penyerahan jiwa atau kemauan atau kehendak saudara. Ini lanjutan di mana ketika saudara menyerahkan kemauan saudara kepada Tuhan, inilah yang saudara terima, atau ketika saudara membuka pintu hati bagi Tuhan, Kristus telah datang ke dalam hidupmu. Kemudian dosamu sudah diampuni. Dan sekarang kita masuk, saudara juga telah menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terangi lagi hati kami, supaya kami mengerti hak-hak yang kami miliki setelah kami membuka pintu hati bagi Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Di buku saudara halaman 12. Ya. Ingat, siap buku, siap ballpoint, dan juga siap Alkitab selalu. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi pertanyaannya, saudara lihat di bukunya, dengarkan saya. Secara rohani, orang yang bagaimanakah yang dapat dilahirkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah? Sesuai dengan Yohanes tadi, orang yang percaya dan menerima Kristus. Itu lengkap ya. Tulis, orang yang percaya dan menerima Kristus. Nah, ini dia. Lanjut pertanyaannya. Apakah status saudara di hadapan Allah setelah saudara menerima Kristus? Menurut ayat yang ke-12 tadi, saya baca ulang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi tulis di sini, apakah status saudara setelah menerima Kristus? Anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Ingat, menerima Kristus, mengundang Kristus ke dalam hati sangat penting. Banyak hak yang saudara terima di situ, ya. Kalau saudara belum jelas kapan menerima Kristus sekarang saja, ya, supaya jangan gelap kehidupan saudara. Oke, penting sekali. Nah, fakta berikut yang harus saudara yakini adalah ketika saudara sudah menerima Kristus, saudara telah menerima hidup yang kekal. Itu. Saudara telah menerima hidup yang kekal. Di buku saudara halaman 12. Lihat ayat yang ditunjuk. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pertanyaannya, menurut ayat-ayat ini, siapa yang memiliki hidup yang kekal? Ayat 11 dan 12. Saya baca lagi. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki hidup yang kekal? Allah. Allah yang memiliki hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, jadi Allah yang sang pemilik dan yang menerima Yesus memiliki hidup kekal. Tulis di situ. Allah sang pemilik dan
yang menerima Yesus juga punya hidup kekal. Ya, saudara harus benar ini. Berdasarkan ayat 13. Apa bunyi ayat 13? Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berdasarkan ayat 13, apakah saudara yakin? Apakah saudara tahu bahwa saudara telah memiliki hidup yang kekal? Iya dong. Atas dasar apa saudara yakin? Iya, karena saya sudah mengundang Kristus ke dalam hati saya. Kan hidup kekal itu Allah taruh di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Allah ini punya hidup kekal. Hidup kekal ditaruh di dalam anaknya. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, ya. Ya, taruhlah ini hidup yang kekal. Allah punya hidup kekal. Allah taruh hidup kekal itu di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal. Siapa tidak mengundang anaknya datang, tidak punya hidup kekal. Jelas ya? Jadi ayat 13 itu dikatakan. Apakah saudara yakin bahwa saudara telah memiliki hidup kekal? Iya, kalau saya yakin. Atas dasar apa? Oh iya, saya sudah mengundang Kristus dengan jelas datang ke hati saya. Ya, sesuai Wahyu 3:20. Tulis. Atas dasar Wahyu 3 ayat 20. Nah ini, kalau orang belajar ditanya sampai mana juga pasti bisa jawab. Oke? Baik saudara. Jadi, jangan lupa fakta-fakta ini. Ketika saudara terima Kristus, saudara punya hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Hidup yang mengenal Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi kita berdoa tidak sia-sia karena kita kenal Allah yang benar ini. Sudah terima dia juga. Fakta yang berikut, saudara telah menjadi anak-anak Allah. Allah itu Bapa saudara. Fakta yang berikut, dosa saudara masa lalu, kini, dan yang akan datang sudah diampuni. Fakta yang berikut, Kristus telah hadir dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara menyerahkan kehendakmu dan kemauanmu penuh kepada Allah, itu artinya saudara menerima Kristus, mengundang dia. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah dalam pelajaran kita hari ini dalam YouTube yang ke-7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Terima kasih, kami senang mengenal fakta-fakta ini. Kami siap menjadi pelaku firman dan menjadi saksimu di bumi. Dalam nama Yesus, mohon berkat untuk setiap mereka yang mendengar dan yang belajar pemuridan melalui YouTube ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa.